Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang insya-Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita kesempatan lagi menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan kita menikmati hidup di dunia ini. Tapi yang pasti suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi, saudaraku yang berbahagia, sebelum kematian itu datang, mari kita isi peluang hidup di dunia ini dengan amal-amal soleh. Di antara amal soleh itu ialah sikap bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab yaitu terapi penyakit hati. Yang hari ini kita bahas halaman 37 bagian bawah. Halaman 37 bagian bawah. Dalam sebuah musnad yang disebutkan sebuah hadis dari Bara' bin Azib, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk bertakziah atas kematian seorang laki-laki dari golongan Ansar. Artinya ini orang Madinah. Sesampainya kami di kuburan, setelah jenazah dimasukkan ke liang lahat, duduklah Rasulullah SAW dan kami juga duduk di sekitar kuburan itu. Di sekitar liang lahat itulah maksudnya. Ketika itu seakan-akan, seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung yang bergerak-gerak. Ini bagaikan.
Dan di tangan Rasulullah ketika itu ada satu kayu kecil, ranting kayu lah dikatakan, sepotong kayu kecil, ya, untuk cungkil-cungkil tanah. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya. A'udzubika min azabil qabri. Mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkan doa itu, mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur sampai 2-3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, bila ajalnya telah sampai, bila terputus urusan dunianya, bila dia meninggal dunia untuk menghadap akhirat, maka turunlah malaikat kepadanya. Ingat, ini terjadi bagi orang yang beriman. Jadi ketika orang beriman itu meninggal dunia, turun malaikat dari langit. Malaikat itu berwajah putih, bersih, bagaikan matahari. Mereka membawa sebuah dulang. Di dulang itu ada kain kafan. Kain kafan ahli surga. Ini maksudnya kain kafan untuk pembungkus ruh, bukan pembungkus jasad. Ya. Dan di situ juga selain kain kafan ada wangi-wangian. Sangat wangi. Dari surga juga. Lalu para malaikat tadi duduk di hadapan orang yang akan meninggal tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi, datang malaikat maut. Jadi pertama datang ada satu malaikat membawa kain kafan, minyak wangi. Tak lama kemudian datang malaikat maut dan duduk di depan kepala orang yang nak meninggal dunia itu. Lalu berkata, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ya. Keluarlah wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan dari Allah dan keridhaannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mengalami apa yang diceritakan oleh Rasulullah ini. Ya. Ketika roh kita keluar dari jasad dengan ucapan, keluarlah wahai jiwa yang tenang, menuju ampunan Allah. Ya. Ila maghfirah wa ridwani. Ya. Dan menuju keridhaannya. Maka roh tersebut keluar mengalir bagaikan tetesan air yang mengalir dari paip. Jadi roh itu keluar bagaikan tetesan air yang mengalir dari tempat susu. Dan diambillah roh tersebut oleh malaikat. Di roh tadi ditampung oleh malaikat. Malaikat membawa roh tersebut terus naik. Naik melewati kelompok malaikat di setiap lapisan langit. Dan di setiap dia melewati malaikat itu, melewati pintu-pintu langit, para malaikat bertanya, Ma hazihi roh? Ini roh siapa? Haza roh taibah, ini roh yang sangat baik. Roh siapa ini? Maka dijawab, haza ruh fulan ibnu fulan. Ini roh si fulan ibnu si fulan. Disebut dengan nama yang baik. Lalu mereka, iaitu para malaikat tadi, dibukakan pintu-pintu langit. Maka dibukalah pintu langit. Lalu diantarkan ke langit berikutnya. Sampailah ke langit yang ke-7.
Jadi setiap ruh itu melewati langit pertama, dua, tiga, bertanya para malaikat, ruh siapa ini? Sangat baik ruh ini. Maka dijawab, ini ruh si Fulan ibnu Fulan. Ya. Kita berharap kepada Allah semoga kejadian yang diceritakan oleh Rasulullah ini terjadi pada kita. Jadi ruh kita naik ketika kita meninggal dunia, malaikat turun membawa kain kafan untuk membungkus ruh kita, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Lalu setiap ruh kita naik ke langit, malaikat bertanya, ruh siapa ini? Malaikat menjawab, ini ruh si Fulan, haji ini, haji ini. Ini ruh orang baik-baik. Subhanallah. Ya, semoga kita husnul khatimah, sebaik-baik akhirat. Nah, ketika roh ini sampai di sisi Allah, ya, Allah berfirman, uktub illiyin. Tulislah namanya di mana? Di illiyin. Dan kembalikan ke bumi. Kenapa? Karena sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan mereka dari tanah. Dan kepadanya aku dikembalikan. Jadi mereka dulu aku ciptakan dari tanah dan sekarang kembalikan ke tanah. Dan nanti dari tanah juga akan dibangkitkan. Jadi setelah roh kita naik, langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu sampai di sisi Allah, Allah mengatakan, uktub illiyin. Tulis namanya di illiyin. Setelah itu, turunkan lagi ke bumi. Tanah itu. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari tanah, dikembalikan ke tanah dan dibangkitkan dari tanah nanti. Maka dikembalikan roh itu ke bumi. Lalu setelah tak lama kemudian, setelah kita kuburkan roh itu, datang dua malaikat. Malaikat itu duduk. Lalu bertanya, Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu ruh itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Allah yang maha mulia lagi agung. Ditanya, siapa Tuhan kau? Ruh itu menjawab, Tuhanku adalah Allah yang maha mulia dan maha agung. Lalu ditanya, Madinuka, apa agamamu? Apa agama engkau? Dijawab, agamaku Islam. Agamaku Islam. Mereka bertanya lagi, siapakah orang yang diutus kepadamu? Maka ruh itu menjawab, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya lagi, apakah amal yang telah engkau lakukan? Apakah kebaikan yang telah engkau perbuat? Maka ruh itu menjawab, aku telah membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, kitab yang maha mulia dan agung, dan aku beriman kepada Allah dan membenarkannya. Tiba-tiba terdengar ada satu suara dari langit mengatakan apa? Sadaqta abdi. Hambaku benar. Hambaku berkata benar. Maka ketika itu dilapangkanlah kuburnya itu, dihamparkan kuburnya itu, yaitu sejauh mata memandang, disiapkan kasur dari surga. Maka disebutlah itu, dia berada di alam kubur bagaikan berada di min riyadil jannah, salah satu taman-taman surga. Maka saya katakan, mudah-mudahan kita mengalami peristiwa begini. Jadi kuburnya lapang, bukan sempit. Orang di dunia melihat kubur itu sempit, tapi bagi ruh yang baik, orang beriman, itu kuburnya lapang sejauh mata memandang. Dia hidup bagaikan di taman-taman surga. Maka
wangi kubur itu. Dia berada di taman surga yang memang aromanya, baunya sangat wangi. Lalu datang kepada arwah itu satu makhluk laki-laki, wajahnya tampan, gagah, bagus, berpakaian bagus, dan berbau wangi. Seraya berkata, bergembiralah engkau dengan apa yang menyenangkan engkau. Inilah hari yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi laki-laki itu mengatakan, happy-lah engkau, gembiralah engkau. Dan ini adalah hari yang Allah janjikan kepada engkau. Lalu arwah itu bertanya, jenazah itu bertanya, man anta, engkau siapa? Maka laki-laki itu menjawab, wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Kau siapa? Man anta, kau siapa? Aku adalah amal soleh. Laki-laki itu menjawab apa? Ana amalus soleh. Aku adalah amal soleh. Jadi kenapa kita disuruh beramal? Karena itu adalah teman kita di alam barzah nanti. Lalu arwah itu berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat. Segerakanlah kiamat. Ya, bangkitkanlah kiamat sehingga aku boleh kembali kepada keluarga dan hartaku. Jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan kita mengalami kematian dengan husnul khotimah, lisan kita lancar menyebut kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya meninggal dunia, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Kita mohon pada Allah, semoga Allah ringankan, mudahkan, lancarkan lisan kita ketika naza, ketika meninggal dunia, menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi bagi orang yang beriman, yang beramal soleh, ya, mereka mendapat layanan yang sangat istimewa nanti di alam barzah. Bagaimana dengan orang kafir? InsyaAllah kita akan sambung pada kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.